Sejarah adalah salah satu topik yang membosankan saat kita tak ingin tahu, tapi berubah jadi topik yang menyenangkan saat kita benar-benar punya ketertarikan khusus akan hal itu. Apalagi kalau sejarah yang dibahas mengenai sesuatu yang unik dan syarat akan nilai-nilai spiritual, seperti sejarah tentang masuknya Islam ke negeri Sakura. Kita semua tahu, mayoritas penduduk Jepang menganut agama Shinto dan agama Buddha. Tapi, meski jumlah penganutnya belum ada 1% dari keseluruhan penduduk Jepang, Islam di Jepang terus bertumbuh. Dan masuknya Islam ke Jepang ini terbilang unik dan menarik. Sebab, Islam masuk ke Jepang bukan karena adanya seseorang yang secara sengaja berdakwah di negeri Sakura, tetapi karena adanya permintaan dari seorang kaisar di sana yang bernama Mutsuhito. Kaisar Mutsuhito, atau dikenal sebagai Kaisar Meiji, adalah putra dari Kaisar Komei dan selirnya, Nakayama Yoshiko. Ia lahir di Kyoto, Jepang pada tanggal 3 November 1852 dan mulai berkuasa saat umur 15 tahun, yakni sejak 3 Februari 1867 sebagai Kaisar ke-122. Di masa kekuasaannya, ia dipandang sebagai kaisar yang bertanggung jawab atas kemajuan modernisasi dan pembangunan di Jepang. Di masa kekaisarannya juga, ia menjadi orang yang bertanggung jawab atas pindahnya ibu kota Jepang yang semula di Kyoto ke Edo, yang saat ini kita sebut dengan Tokyo. Pada tahun 1868, dimulailah era Renaissance Jepang, atau biasa disebut dengan era Meiji, di mana di era itu hanya ada 2 negara Asia yang menikmati kemerdekaan, yakni Kekaisaran Ottoman dan Jepang. Merasa senasib karena sama-sama berada di bawah tekanan negara barat, kedua negara tersebut memutuskan untuk menjalin hubungan persahabatan dan saling berkunjung satu sama lain. Di tengah-tengah kesibukannya membangun Jepang, ia merasa ada yang kurang dari negaranya. Setelah merenung dan memikirkannya matang-matang, Kaisar Meiji memutuskan untuk mengungkapkan keresahan hatinya dalam sebuah surat yang ia tujukan pada Khalifah Abdul Hamid II, Khalifah Islam dari dinasti Ottoman di Istanbul. Surat dari Kaisar Meiji berbunyi, "Kita berdua sama-sama raja dari timur, dan tentu saja demi kepentingan satu sama lain dan rakyat untuk menjalin hubungan persahabatan dan saling bekerja sama. Seperti para masyarakat barat yang memandang kita sebagai satu, yaitu orang timur. Saya melihat orang-orang barat mengirimkan misionaris ke negara kami untuk menyebarkan agama mereka karena kebebasan agama yang ada di negara kami. Saya melihat Anda tidak melakukan hal yang sama. Saya ingin Anda mengirimkan penceramah ke negara kami untuk mengajar dan menyebarkan agama Anda yang bisa menjadi dasar ikatan moral di antara kita." Setelah surat itu sampai di tangan Khalifah Abdul Hamid II, sang Khalifah menyetujui permintaan Kaisar Meiji. Pada tanggal 14 Juli 1889, Khalifah Abdul Hamid mengirimkan utusannya ke Jepang dengan kapal Ertugrul dikawal 607 awak dan 57 perwira. Dalam pelayaran yang dipimpin langsung oleh Laksamana Usman Pasha, utusan dari Istanbul tersebut sampai di Yokohama pada tanggal 7 Juni 1890. Rombongan dari Istanbul itu berhasil menyelesaikan misi dan bertemu dengan Kaisar Meiji. Setelahnya, mereka memutuskan untuk kembali ke Istanbul. Rencana itu ditentang oleh Jepang, mengingat saat itu musim badai sudah dekat. Sayangnya, para utusan dari Kekaisaran Ottoman bersikeras dengan keputusan mereka. Orang-orang Jepang itu sudah tidak bisa mencegahnya. Maka pada tanggal 15 September 1890, mereka mulai berlayar ke Turki. Perjalanan yang semula tampak baik-baik saja berubah jadi mencekam. Belum lama perjalanan mereka, kapal rombongan dari Turki itu dihantam badai besar di perairan Jepang. Musibah itu menewaskan lebih dari 550 orang. Yang salah satunya adalah saudara dari Khalifah Abdul Hamid II. Orang-orang yang selamat dari badai diselamatkan dan dibawa ke Turki oleh 2 kapal Jepang. Tenggelamnya kapal Ertugrul benar-benar menyisakan duka yang teramat dalam bagi umat Islam,
khususnya warga Turki. Pesan para umat Islam yang belum sempat mereka sampaikan pada sang khalifah ikut tenggelam bersama sisa-sisa perjuangan mereka. Hubungan persahabatan yang terjalin oleh Kekaisaran Jepang dan Ottoman bukan sekedar formalitas di atas kertas, dibuktikan oleh Shotaro Noda, seorang jurnalis muda Jepang. Ia dan para penyintas menunjukkan rasa pedulinya dengan mengumpulkan sumbangan di Jepang untuk keluarga para korban tenggelamnya kapal Air Tugrul. Sumbangan yang telah terkumpul mereka serahkan ke Turki. Sesampainya di Turki, mereka disambut baik oleh Khalifah Abdul Hamid II. Bahkan, sang khalifah meminta Shotaro tinggal di Turki untuk mengajari prajuritnya bahasa Jepang. Dan Shotaro menyetujuinya. Di tengah kesibukannya, ia bertemu seorang muslim di Liverpool bernama Abdullah Gelami. Abdullah mengenalkan Islam pada Shotaro. Seiring berjalannya waktu, Shotaro Noda semakin yakin kalau Islam adalah agama kebenaran. Jurnalis muda itu memeluk Islam dan menggunakan nama Abdul Halim Noda. Dan sejarah pun mencatat Abdul Halim Noda sebagai Muslim Jepang yang pertama. Lalu pada tahun 1893, seorang pria Jepang bernama Torajiro Yamada menyerahkan sumbangan yang berhasil dikumpulkannya untuk para martir di Istanbul. Seperti Abdul Halim, Torajiro memutuskan untuk memeluk Islam. Dan ia pun resmi menjadi Muslim Jepang kedua. Ahmad Ariga menjadi orang Jepang ketiga yang memeluk Islam. Ia adalah seorang pedagang Kristen yang memilih untuk memeluk Islam gara-gara ia tertarik melihat masjid yang indah di kota Mumbai, India, tahun 1900. Unik bukan bagaimana Islam menyebar di Jepang? Meski Kaisar Meiji sendiri tetap memeluk agama Shinto. Tapi kita tidak bisa melupakan fakta bahwa karena beliaulah Islam bisa masuk ke Jepang. Thank you for watching. Jangan lupa klik tombol like, share video ini, dan subscribe Story Indonesia untuk menyimak kisah-kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!